Perkenalkan, nama saya Veronica Unsay, kelas manajemen A2, NIM 1810416666. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen operasi yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode transportasi. Yang pertama ada metode NWC, yaitu adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Cara menghitung biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas, produksi sumber supply, dan atau permintaan tujuan atau demand. Aturan yang berlaku pada metode NWC ini sebagai berikut, yaitu menghasilkan persediaan di tiap baris sebelum bergerak menuju ke baris selanjutnya yang berada di bagian bawahnya. Yang kedua, memenuhi syarat permintaan di tiap kolom sebelum bergerak menuju ke kolom selanjutnya yang berada di bagian sebelah kanannya. Yang ketiga, melakukan cek agar semua persediaan dan permintaan sesuai jumlahnya. Adapun cara pemakaian program dan tampilan. Aplikasi NWC ini dibuat dengan menggunakan bahasa C++ dan dapat dikomplit di berbagai kompiler bahasa C, seperti C Free, Turbo C, Div C, dan lain-lain. Untuk menunjang jalannya program aplikasi pencairan biaya optimal minimum dalam pengiriman barang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Cara pemakaian pada saat aplikasi dijalankan di program C Free yang penyusun digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, inilah penampilan menu awal program ini. Dalam program ini ada 3 menu. Menu pertama yaitu menu yang untuk memasukkan data dari mulai data supply, demand, dan cost. Menu kedua adalah menu tampilan. Pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan pada menu pertama, sehingga dapat dilihat alokasi atau kotak mana yang terisi serta biaya optimal dengan menggunakan metode non-waste corner. Dan menu yang terakhir adalah menu keluar, fungsinya jika pengguna ingin mengakhiri program ini. Yang kedua adalah metode transportasi less cost, biaya terendah. Adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi awal dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Meskipun namanya adalah less cost, output yang dihasilkan dari metode transportasi ini bukanlah nilai minimum. Untuk memperoleh nilai minimum tersebut diperlukan perhitungan lebih lanjut untuk mencari solusi akhir, baik dengan metode stepping stone maupun MODI. Metode less cost melakukan alokasi secara sistematik pada kotak-kotak berdasarkan biaya transportasi minimum. Langkah-langkah metode ini yaitu pilih kotak dengan biaya transportasi C terkait, kemudian alokasikan penawaran dan permintaan sebanyak mungkin untuk C terkait X dan minimum S dan D yang akan menghasilkan baris atau kolom. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Yang kedua, dari sisi kotak yang ada, kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi C, I, J terkecil dan alokasi sebanyak mungkin pada baris I atau kolom J. Yang ketiga,
Proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Selanjutnya, metode transportasi FAM. Terkait pengerjaan pada metode ini, berbeda dengan dua metode sebelumnya, yaitu metode transportasi Slimming Store dan MODI, di mana untuk mendapatkan solusi dan optimal, dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode FAM, sekali kita menentukan alokasi pada suatu call, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Untuk mempermudah penjelasan, kita gunakan contoh yang sama seperti pada metode transportasi sebelumnya. Metode transportasi AFM adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencapai solusi awal. Perbedaan antara metode FAM dengan dua metode transportasi lainnya adalah dalam metode FAM, distribusi yang dilakukan biasanya sudah mendekati biaya minimum, sehingga biasanya hanya diperlukan satu kali perhitungan solusi akhir. Langkah pengerjaan, hitunglah selisih antar dua biaya dari setiap baris dan kolom, dinamakan dengan penelitian atau opportunity cost. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya peneliti terbesar. Jika biaya peneliti pada baris atau kolom adalah sama, pilih biaya penalti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. Yang ketiga, dari sel yang sudah dipilih, alokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. Ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi, sehingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Itu adalah materi yang dapat saya sampaikan tentang metode transportasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.